Bagaimana para jenderal gugur dini hari 1 Oktober 1965. Ditulis oleh Benedict Anderson. Kejutan sering muncul tatkala seseorang membongkar-bongkar gudang yang penuh sesak dan berdebu. Ketika membolak-balik ribuan halaman hasil fotokopi laporan stenografi pengadilan Letnan Kolonel Penerbangan Heru Atmojo di depan Mahkamah Militer luar biasa, Ben menemukan beberapa dokumen yang merupakan lampiran berkas-berkas pengadilan. Ini adalah laporan yang disusun oleh sekelompok ahli forensik medis beranggotakan 5 orang yang telah memeriksa jenazah 6 orang jenderal, yakni Suprapto, Parman, Sutoyo, Haryono, dan Panjaitan, dan seorang letnan muda Tendean yang dibunuh pada dini hari 1 Oktober 1965. Laporan seadanya ini secara cepat dan objektif menggambarkan bagaimana 7 orang ini tewas. Tidak ada laporan lain yang bisa menandinginya. Berkaitan dengan kontroversi lama tentang masalah ini dan pelbagai laporan kepada khalayak rame yang berbeda-beda seperti dilakukan oleh bermacam-macam koran dan majalah, menurutnya akan bermanfaat untuk menerjemahkan semuanya ini demi kepentingan ilmiah. Pada setiap kepala laporan yang tertera visum et repertum otopsi menunjukkan bahwa kelompok ini dibentuk pada hari Senin 4 Oktober sebagai pelaksanaan perintah tertulis Mayor Jenderal Soeharto, Komandan Kostrad, kepada Kepala Rumah Sakit Angkatan Darat. Tim itu terdiri dari 2 dokter Angkatan Darat, termasuk yang terkenal Brigadir Jenderal Dr. Rubiono Kertopati, dan 3 orang sipil spesialis forensik medis pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Tokoh yang paling senior di kalangan sipil ini, Dr. Sutomo Cokronegoro, adalah ahli forensik medis terkemuka di Indonesia. Kelompok ini bekerja selama 8 jam pada tanggal 4 Oktober dari jam 16.30 hingga jam 00.30 pada tanggal 5 Oktober di Kamar Bedah RSPAD. Jelas mereka harus bekerja cepat karena kita tahu dari berbagai berita koran bahwa jenazah-jenazah itu diangkat dari sumur di lubang buaya, tempat mereka dibuang oleh para pembunuh pada 4 Oktober siang hari, lebih dari 75 jam setelah mereka dibunuh. Pada saat itu, seperti bisa diperhitungkan dalam iklim tropis, jenazah-jenazah itu sudah dalam tahap pembusukan tinggi. Pada siang hari Selasa 5 Oktober, jenazah-jenazah ini dimakamkan dengan upacara kebesaran militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Berdasarkan kenyataan bahwa otopsi itu dilakukan atas perintah langsung Mayor Jenderal Soeharto, tidaklah mungkin laporan para dokter ini tidak langsung disampaikan kepadanya begitu selesai ditulis. Masing-masing laporan yang mencapai 7 ini mengikuti pola yang sama. 1. Pernyataan Mayor Jenderal Soeharto yang berisi instruksi kepada 5 pakar. 2. Identifikasi jenazah. 3. Uraian tentang keadaan jenazah termasuk pakaian atau hal-hal lain yang dijumpai pada jenazah. 4. Perincian luka-luka yang bisa diamati. 5. Kesimpulan mengenai waktu dan penyebab kematian. 6. Dengan bersumpah kelima pakar menyatakan bahwa pemeriksaan jenazah telah mereka lakukan secara menyeluruh dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Sumber terbuka yang ada tentang 7 orang yang tewas ini, seperti para pembaca Indonesia pada tahun 1965, hanya bisa bergantung pada laporan 2 harian militer, Angkatan Bersenjata dan Berita Yuda, serta Pusat Penerangan ABRI sebagai pemasok berita. Walaupun beberapa korban sipil terus mewartakannya, pers kiri sudah dibungkam sejak 1 Oktober malam, dan siaran radio serta televisi pemerintah sudah sepenuhnya berada di tangan militer, bahkan sebelum 1 Oktober. Oleh karena itu, kita akan bisa belajar banyak jika membandingkan pemberitaan koran militer dengan isi laporan ahli forensik yang ditugasi oleh militer.
Dari lampiran yang ada bisa disimpulkan bahwa laporan ini selesai ditulis pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 1965. Berdasarkan kenyataan bahwa kedua koran adalah harian pagi, dan kemungkinan besar edisi tanggal 5 Oktober sudah ditidurkan. Tatkala para dokter melakukan pemeriksaan, tidaklah mengejutkan kalau pemberitaan mereka pada hari itu mungkin tergesa-gesa, tidak menggunakan informasi yang teliti. Harian Angkatan Bersenjata yang mengumumkan foto-foto kabur konon merupakan foto jenazah yang membusuk, memberitakan kematian itu sebagai perbuatan biadab berupa penganiayaan yang dilakukan di luar batas berkemanusiaan. Harian Berita Yuda yang selalu lebih hidup mencatat bahwa bekas-bekas luka di sekujur tubuh akibat siksaan sebelum ditembak masih membalut tubuh-tubuh pahlawan kita. Mayor Jenderal Soeharto sendiri menyatakan bahwa jelaslah bagi kita yang menyaksikan dengan mata kepala betapa kejamnya aniaya yang telah dilakukan oleh petualang-petualang biadab dari apa yang dinamakan Gerakan 30 September. Berlanjut dengan pemberitaan tentang saat-saat terakhir Jenderal Ahmad Yani, Harian Berita Yuda mewartakan bahwa setelah ditembak di rumahnya sendiri, dia dibuang ke dalam truk hidup-hidup, dan mulai saat itu disiksa sampai penyiksaan terakhirnya di lubang buaya. Bukti siksaan ini adalah luka di leher dan wajah, dan anggota-anggota tubuhnya yang tidak sempurna lagi. Frasa dan kalimat yang rada kabur ini menjadi lebih jelas pada berita keesokan harinya. Pada hari Kamis tanggal 7 Oktober, Angkatan Bersenjata mengamati bahwa Jenderal Yani matanya dicongkel. Sebuah penemuan yang 2 hari kemudian dibenarkan oleh Harian Berita Yuda yang menambahkan bahwa wajah jenazah yang ditemukan itu dibungkus dengan kain hitam. Pada hari yang sama, tanggal 7 Oktober itu, Angkatan Bersenjata lebih lanjut memberitakan bagaimana Jenderal-Jenderal Haryono dan Panjaitan tewas akibat hujan tembakan di rumah mereka sendiri, dengan jenazah yang ditumpuk di dalam truk yang kemudian menghilang di Melam Buta, dan deru mesinnya yang seperti harimau haus darah. Namun Berita Yuda juga mencatat bekas-bekas siksaan di tangan Haryono. Pada edisi 9 Oktober, Berita Yuda melaporkan bahwa walaupun wajah dan kepala Jenderal Suprapto telah dipukul oleh penteror-penteror biadab, sosoknya masih bisa dikenali. Tubuh Letnan Tendian mengalami luka irisan pisau pada dahi kiri dan perutnya, lehernya telah dimutilasi, dan kedua matanya dicungkil. Pada edisi hari berikutnya, Berita Yuda mengutip beberapa orang saksi mata penggalian kubur yang mengatakan bahwa beberapa korban telah dicungkil mata mereka. Sementara beberapa korban lain ada yang dipotong tanda kelaminnya, dan banyak hal-hal yang sama sekali mengerikan dan di luar perkemanusiaan. Pada edisi 11 Oktober, Angkatan Bersenjata lebih merinci kematian Tendian dengan menyatakan bahwa dia telah mengalami beberapa kali penyiksaan di lubang buaya, tempat dia diserahkan kepada Gerwani. Dia dijadikan permainan jahat oleh wanita-wanita ini. Pemberitaan koran-koran tentara ini segera diikuti oleh media massa lain. Pada tanggal 20 Oktober misalnya, API Pancasila, organ partai IPKI yang dekat dengan tentara, mengumumkan bahwa alat pencungkil yang digunakan untuk mencongkeli mata para jenderal telah ditemukan oleh organisasi pemuda anti komunis yang menggerebek gedung milik PKI di desa Harupanggang, pinggiran Garut, tanpa menjelaskan mengapa PKI merasa perlu menyimpan alat itu di sana. Pada tanggal 25 Oktober, koran yang sama mengumumkan pengakuan seorang yang bernama Jamin, anggota Pemuda Rakyat, organisasi pemuda PKI, yang menyatakan telah menyaksikan bagaimana Jenderal Suprapto disiksa di luar batas kesusilaan oleh para anggota Gerwani. Lalu menyusul pengakuan-pengakuan serupa dan memuncak pada kisah luar biasa yang dituturkan oleh Jamilah dan diumumkan pada edisi 6 November oleh semua pers. Berdasarkan laporan Pusat Penerangan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Jamilah yang berusia 15 tahun itu adalah seorang pemimpin Gerwani Pacitan yang sedang hamil 3 bulan. Mengungkap bahwa dia bersama teman-temannya di lubang buaya
telah memperoleh pisau silat dari kalangan militer peserta G30S. Mereka yang berjumlah 100 orang itu mengikuti perintah orang-orang yang sama, berlanjut dengan menusuk-nusuk pisau pada kemaluan orang-orang itu. Api Pancasila, 6 November 1965. Dan jelas bukan hanya ini, karena Antara yang dikontrol tentara pada edisi 30 November mewartakan bagaimana para anggota Gerwani tanpa pandang bulu telah menyerahkan diri kepada para personel Angkatan Udara yang terlibat G30S. Sedangkan harian Angkatan Bersenjata edisi 13 Desember memberitakan bahwa para anggota Gerwani ini telah menari harian harum bunga secara telanjang bulat di bawah arahan DNID, pemimpin PKI, sebelum menceburkan diri pada tindakan tabel massal bersama anggota pemuda rakyat. Di antara semua pengakuan yang memenuhi pemberitaan surat kabar sepanjang bulan Oktober, November, dan Desember, sementara tengah berlangsung pembunuhan massal terhadap mereka yang dituduh berafiliasi dengan PKI, terdapat dua hal yang sangat menarik. Pertama, adalah desakan bahwa 7 pria yang dibunuh itu telah mengalami penyiksaan yang mengerikan, yaitu pencungkilan mata dan pemotongan tanda kelamin. Sedangkan hal kedua adalah penekanan bahwa kalangan sipil anggota organisasi komunis merupakan pelaku tindakan kejam ini. Apa makna laporan para ahli forensik yang disusun pada tanggal 5 Oktober ini? Pertama, dan paling penting adalah tidak ada seorang korban pun yang dicungkil matanya, dan bahwa semua alat kelamin mereka masih utuh. Kita bahkan diberitahu bahwa 4 orang telah menjalani khitan dan 3 orang tidak dikhitan. Bagaimana pendapat Anda? Demikian Kura-Kura Tagar Lampi Sundel.